Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini Anda sudah memulai dengan penuh sukacita dan sudah punya niat untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saudara-saudari terkasih, seringkali saya bertemu dengan orang yang mempunyai masalah begitu rumit, sering dan banyak. Rumit sekali masalahnya. Hubungan dengan pasangannya rumit, hubungan dengan anak-anaknya ribet, hubungan dengan teman-temannya, pekerjaan di kantor, masalah dengan tetangga, pokoknya ribet sekali. Saya sampai heran, kok bisa ya ribet sekali? Luar biasa. Saya sendiri tidak bisa loh ribet sekali seperti itu. Dan kemudian saya mencoba merenungkan kenapa ya bisa menjadi begitu ribet. Menurut saya karena kita itu mempunyai begitu banyak keinginan. Dan terutama kita ingin memenuhi banyak juga harapan dari orang-orang di sekitar kita. Dan karena itu kita mempunyai banyak masalah. Di masyarakat kita ingin kelihatan baik, di lingkungan gereja kita juga ingin terkenal sebagai orang yang bisa diandalkan, kita sungguh-sungguh dibutuhkan dan sebagainya. Tetapi juga di rumah, di dalam pekerjaan, ada begitu banyak harapan yang ingin coba kita penuhi. Kita sendiri mempunyai begitu banyak keinginan, dan karena itu menjadi ribet sekali. Saya sendiri belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sebetulnya begitu sederhana. Dia mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sangat sederhana. Dan Tuhan juga berpesan kepada para muridnya, kalau kamu pergi, silahkan pergi berdua-dua, tetapi tidak usah membawa baju dua helai, tidak usah membawa bekal, tidak usah membawa kasut, tidak usah, cukup membawa tongkat. Artinya sangat sederhana, supaya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kita sendiri. Dan menurut saya Tuhan Yesus mengajarkan sebuah hidup yang sederhana. Bukan hanya masalah apa yang dimiliki, bukan hanya masalah apa yang dikonsumsi, tetapi masalah pikiran. Supaya memikirkan hal yang sederhana-sederhana. Dan fokus. Karena memang ada begitu banyak pikiran dan tantangan, dan itulah yang membocorkan energi kita. Membuat kita menjadi lelah dan membuat kita menjadi ribet. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Bukan bahwa yang lain-lain tidak penting, tetapi Tuhan memberikan sebuah strategi, prioritas, yaitu fokus. Fokus pada kerajaan Allah, pada kebaikan, dan yang lain akan datang. Seringkali keruwetan terjadi karena kita tidak tahu mulainya dari mana. Relasi dengan keluarga penting, relasi dengan pekerjaan juga penting, relasi dengan masyarakat juga penting. Semuanya penting, lalu kita sendiri menjadi bingung di mana harus mulai. Tuhan Yesus memberikan ajaran yang cukup strategis dan bisa diterapkan. Carilah kerajaan Allah lebih dahulu, fokus. Dan simple, yang lainnya ditinggalkan dulu, nanti yang lain akan ikut. Jangan mempunyai keinginan begitu banyak sampai kita sendiri bingung, sampai kita sendiri rumit sekali rasanya. Hidup sederhana adalah hidup yang bahagia. Simple life is a happy life. Dan sebetulnya banyak hal yang kita ributkan itu tidak selalu penting sebetulnya. Contoh sederhananya, ada orang yang bisa hidup dengan 3 juta sebulan. Ada orang yang dengan 5 juta tidak cukup, 10 juta tidak cukup, 20 juta tidak cukup. Nah, sebetulnya siapa yang lebih kaya? Yang cukup dengan 3 juta atau yang tidak cukup dengan 20 juta?
Apakah yang tidak cukup dengan 20 juta lebih bahagia? Menurut saya, yang tidak cukup dengan 20 juta justru orang yang menderita. Karena harus memenuhi standar hidupnya sendiri yang dia buat sendiri, sehingga harus 20 juta, kalau tidak cukup. Bahkan mencari 20 juta kan ya pusing. Entah dia sendiri, entah suaminya, entah siapa saja. Ya tidak bisa Romo, karena kita kan harus perlu ini, perlu itu. Nah, itu berarti dia tidak bahagia. Karena sulit memenuhi keinginannya. Bahkan dia tidak bisa menurunkan kebutuhannya. Ada yang tanpa pembantu tidak bisa. Wah, tidak ada pembantu, mati saya. Padahal ada orang yang jadi pembantu terus. Boro-boro perlu pembantu. Apakah yang perlu pembantu lebih bahagia dengan yang tidak perlu? Ada zaman dulu kehidupan yang sangat sederhana, simple. Hanya berusaha untuk bisa hidup, makan yang cukup, dan sudah cukup. Dan tidak kalah bahagianya. Tetapi sekarang kan zamannya lain, Romo. Kehidupan sudah tidak bisa begitu lagi. Nah, berarti kita yang tidak bebas. Kita makin maju atau makin tidak bebas? Dulu sekolah biasa, sederhana, sekolah biasa saja. Sekarang sekolah harus milih. Apakah yang membuat pintar itu sekolah? Saya ragu-ragu. Bisa jadi beberapa orang yang sekolahnya sederhana tetapi tekun dan terbuka, banyak refleksi, lebih bijak daripada yang sekolahnya tinggi. Ada yang sekolah tinggi tapi malah membuat sesuatu yang tidak make sense dan tambah ribet hidupnya. Boleh sekolah tinggi, boleh menjadi orang yang sangat terkenal dan hebat, boleh. Tetapi jangan lupa bahwa ada fokus yang bisa membuat kita bahagia. Itu yang mau saya katakan. Dan menjadi bahagia itu ada caranya, ada jalannya, ada rahasianya. Seringkali kita keliru menempuh jalan untuk menuju kebahagiaan itu. Bagaimana caranya? Kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu yang sungguh-sungguh menjamin. Kalau petunjuk-petunjuk yang lain yang bukan dari Tuhan Yesus, kita masih bisa meragukan. Termasuk pikiran kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mempunyai, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita yang sebulan segini, kita tidak bisa, tidak bahagia, hidupnya tidak nyaman, Romo. Nah, saya meragukan itu. Maka yang lebih pasti saja, kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, untuk berbahagia itu ternyata berkaitan dengan kesucian. Itu bukan berbahagialah dengan standar hidup segini, tidak. Yesus tidak mengajarkan itu, tetapi berbahagialah orang yang suci hatinya. Ternyata kalau hati kita ini suci, bersih, pikiran kita lebih sederhana. Simple life is a happy life. Tidak ribet sana, tidak ribet sini. Ada orang yang salah, ampuni. Ada orang yang kurang menghargai, ya sudah dipahami. Mungkin dia sedang bad mood. Tidak usah menjadi masalah. Kesucian ternyata berhubungan dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ternyata berhubungan dengan berbuat baik. Dan bahkan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Ternyata kemiskinan tidak berlawanan dengan kebahagiaan. Tapi kalau tidak punya apa-apa kan hidupnya susah juga, Romo. Memang benar. Tidak otomatis kalau miskin itu bahagia. Tidak juga. Maksud saya adalah kebahagiaan itu tidak diukur dengan kemiskinan atau kekayaan atau apa yang kita punya. Ada memang orang yang miskin, banyak juga orang yang miskin, tetapi menjengkelkan dan tidak bahagia banyak. Tetapi sama, orang yang bahagia, orang yang kaya, tetapi menjengkelkan dan tidak bahagia juga banyak. Maksudnya adalah apa yang kita punya tidak berkaitan dengan kebahagiaan. Tetapi yang dimaksud miskin oleh Yesus adalah simple life, pikiran yang sederhana. Kalau bisa menjadi sederhana, kita sederhanakan. Tidak usah ribet-ribet. Sekarang ini, kalau memang ini sulit sekali, cobalah hidup sederhana.
Kalau tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya kita turunkan. Karena sebetulnya yang kita butuhkan itu sedikit sekali. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sedikit, benar-benar sedikit. Bahkan beberapa masyarakat bisa hidup tanpa uang, bisa sampai sekarang. Kalau kita tidak bisa hidup tanpa uang, kita justru yang malah mundur. Ada yang salah. Karena kebutuhan kita sedikit sekali. Buktinya, coba Anda periksa, cek darah. Cek darah. Nanti kan hasilnya itu adalah kebanyakan semua. Kebanyakan protein, kebanyakan lemak, kebanyakan gula. Suruh ngurangi gula, suruh ngurangi kopi, suruh ngurangi lemak. Duh, itu kelebihan semua. Intinya adalah mengurangi, bukan menambah. Itu bukti bahwa sebetulnya kita membutuhkan sedikit. Makin sedikit Anda mengkonsumsi makanan, semakin sehat. Loh, ini kenyataan tuh. Karena itu sebetulnya saya hanya mau mengatakan bahwa ribet itu, ruwet itu ya kita sendiri yang buat. Karena kita tidak mengerti apa yang penting sebagai prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah. Hiduplah suci, baik hati dengan siapa saja. Mengampuni, memaafkan, menurunkan ego, menyangkal diri, memikul salib, ikhlas berkorban. Nah itu simple life. Kenapa Tuhan Yesus meminta kita supaya menjadi seperti kanak-kanak, supaya masuk dalam kerajaan Allah? Karena anak-anak itu cirinya simple, tidak ribet. Tidak ada konsultasi dengan anak karena masalahnya begitu ribet, tidak. Paling hanya masalahnya merasa tidak dicintai, dibully temennya, gitu-gitu, merasa tidak dihargai, hanya itu saja. Tetapi masalah orang tua, waduh ribet sekali. Ada yang mau pisah aja ngotot. Mau pisah aja kok ya ngotot loh. Orang aja mau bersatu. Orang yang mau tidak punya pasangan aja pengen punya pasangan. Orang yang tidak punya anak pengen punya anak. Ini ada suami, ada istri, ada anak-anak pengen pisah. Alah. Saudara-saudara terkasih, sebetulnya kalau kita ribet dan ruwet ya kita sendiri yang buat. Karena hidup tidak harus begitu. Bisa kok sederhana, bisa kok simple. Punya istri bersyukur. Ya tidak ada yang sempurna, bersyukur. Ya istrinya kadang-kadang menjengkelkan, bersyukur bisa membuat kita suci. Punya suami, ribet, tidak bertanggung jawab. Ya lumayan punya daripada tidak punya. Loh kan kita bisa, simple life. Yesus mengajarkan kepada kita supaya berpikir sederhana. Dan terus yakin bahwa Tuhan penyelenggara hidup kita. Tidak semuanya kita yang harus menangani. Tuhan bersama kita, Tuhan membimbing jalan kita. Dan mengejar kesucian adalah kebahagiaan. Karena ketika kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita akan selalu merasa damai. Dan kita bisa merasakan kelegaan. Tetapi juga ketenangan, karena Tuhan selalu bersama kita. Tuhan memberkati.